Kecanggihan yang salah arah. Di era ini, teknologi berlari jauh lebih cepat daripada yang menggunakannya. Komputer bisa memecahkan masalah ilmiah dalam hitungan menit. Kecerdasan buatan bisa menulis, menganalisis, bahkan memprediksi. Tapi sebagian manusia memilih memakainya untuk hal-hal yang nyaris tidak ada. Kecanggihan dihabiskan bukan untuk produktivitas, tapi untuk hiburan selevel obrolan tongkrongan tengah malam. Ironisnya, ketika para peneliti dan insinyur membangun teknologi dengan mimpi besar, meringankan kerja manusia, mempercepat riset, membuka kesempatan, sebagian pengguna justru menjadikannya mesin meme, mesin gosip, dan mesin untuk mencari validasi instan. Teknologi ini bisa digunakan untuk mendesain obat baru, mengurangi kecelakaan, mempercepat pendidikan, bahkan mendemokratisasi ilmu pengetahuan. Tapi banyak yang tidak melihat peluang itu, karena sibuk mencari celah hiburan sesaat. Masalahnya bukan pada teknologi, tapi pada arah penggunaan. Pisau tidak pernah salah hanya karena dipakai untuk merusak. Yang salah adalah orang yang memegangnya. Dan kecerdasan buatan, dari Grok sampai model lainnya, hanyalah alat yang mewarisi niat dari penggunanya. Kecanggihan memang tidak menjamin kedewasaan. Dan kemajuan tidak otomatis membawa manfaat, jika yang memegangnya tidak tahu kemana harus melangkah. Di era digital sekarang, manusia seperti diberi dua pintu. Satu menuju kemajuan, satu lagi menuju kehancuran. Kecanggihan AI seperti Grok, ChatGPT, dan teknologi pintar lainnya sebenarnya diciptakan sebagai mesin bantu untuk mempercepat kerja, membuka wawasan, mendidik, dan memudahkan hidup manusia. Dari menulis cepat, mengolah data, sampai bantu bisnis kecil untuk berkembang. Semua tersedia dalam hitungan detik, dan yang paling menarik, tanpa biaya besar. Namun ironisnya, di sisi lain, dunia digital juga dipenuhi hal-hal yang tidak memberi manfaat apapun bagi masa depan. Salah satunya judol, judi online. Judol menjanjikan kemenangan instan, tetapi merampok uang, waktu, dan pikiran pelan-pelan. Banyak yang awalnya masuk karena iseng, lalu jadi ketagihan, dan akhirnya tenggelam. Tidak ada ilmu di dalamnya, tidak ada skill yang berkembang, tidak ada nilai tambah untuk hidup. Hanya permainan keberuntungan yang menangnya satu tapi kalahnya ribuan. Masalah semakin gelap ketika muncul pertanyaan, kenapa judol tidak diblokir? Di sini orang mulai sadar bahwa bukan soal teknologinya sulit. Jika negara mampu memblokir situs film, aplikasi bajakan, konten negatif, bahkan AI tertentu, mestinya memblokir judol bukan hal mustahil secara teknis. Tapi ada 3 penyebab yang sering dibisikkan masyarakat. Uang besar yang berputar dunia judol adalah pasar gelap miliaran hingga triliunan. Dan perputaran uang besar sering punya pelindung di belakang layar. Server lintas negara banyak platform judol beroperasi di luar negeri, sehingga butuh kerja sama lintas negara untuk menutup semuanya. Dan ini jarang dilakukan serius. Ekonomi dari kecanduan aplikasi buruk justru bertahan karena orang kecanduan. Semakin banyak yang kalah, semakin besar keuntungan bandar. Ironis, teknologi setingkat AI yang jelas bermanfaat sering dicurigai dan dibatasi oleh ketidaktahuan. Sementara judol yang jelas merusak mental masyarakat justru dibiarkan bernafas panjang. Pada akhirnya, masa depan digital bangsa bukan ditentukan oleh teknologi yang datang, tetapi bagaimana manusia memilih memanfaatkannya. AI adalah alat pembangun, judol adalah lubang yang menenggelamkan. Pilihan ada di tangan siapa yang memegang ponsel.